Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta syukur kita panjatkan ke zat ilahi. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuniar Maudina. Saya dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang bertujuan untuk memberikan promosi kesehatan tentang diet hipertensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara mengatasi hipertensi, yaitu dengan cara diet hipertensi. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini saya menyediakan pamflet yang isinya uraian materi yang akan saya bahas. Saya akan tampilkan. Oke, lanjut saja ke materi ya. Nah, sebelum kita mengetahui cara mengatasi hipertensi dengan diet hipertensi, kita harus tahu dulu apa sih hipertensi? Apakah sudah ada yang tahu apa itu hipertensi? Nah, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang secara tetap, khususnya pada tekanan diastolik melebihi 95 mmHg yang tidak bisa dihubungkan dengan penyebab organik apapun menurut Wade 2016. Sedangkan menurut Mutakin 2009, hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Hipertensi dapat merubah pembuluh darah sehingga menyebabkan tingginya tekanan darah. Adapun penyebab hipertensi yang harus diketahui. Meskipun penyebabnya tidak tahu pasti menurut kasus-kasus yang ada, tetapi hadirin semua harus mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang diduga akan menyebabkan resiko tinggi hipertensi. Nah, diantaranya yang pertama yaitu usia. Tekanan darah meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, keturunan. Orang dengan anggota keluarga yang mengidap hipertensi beresiko tinggi mengalami kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu merokok. Rokok dapat meningkatkan tekanan darah dan juga menyempitkan dinding arteri. Yang keempat yaitu obesitas. Nah, kadar oksigen dan nutrisi yang dialirkan oleh darah diatur oleh tubuh sesuai dengan berat badan. Nah, berat badan yang berlebihan akan membutuhkan kadar oksigen dan nutrisi yang lebih banyak. Begitupun volume darah juga dibutuhkan lebih banyak. Maka, dengan volume darah yang lebih banyak dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kelima yaitu kurangnya olahraga. Orang yang jarang olahraga cenderung detak jantungnya itu lebih cepat sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keenam yaitu kadar garam yang tinggi dalam makanan. Nah, kadar garam yang tinggi dalam makanan dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Dan yang ketujuh yaitu terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Kandungan alkohol yang ada di dalam minuman keras dapat memicu kerusakan organ pada jantung. Nah, untuk yang kedelapan yaitu stres. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, stres juga dapat meningkatkan produk hormon kortisol dan adrenalin. Yang keduanya bisa meningkatkan kerja jantung lebih keras. Nah, jika terjadi terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan juga peningkatan tekanan darah. Adapun selanjutnya yaitu gejala-gejala hipertensi yang harus diketahui. Di antaranya yaitu seperti pusing, mudah marah, sesak nafas, sulit tidur, rasa berat di tekuk,
kemudian mudah lelah dan mata berkunang-kunang. Nah, gejala-gejala tersebut harus diwaspadai, beresiko tinggi hipertensi. Nah, hal yang ditunggu-tunggu nih yaitu cara mengatasi hipertensi dengan diet hipertensi. Tapi sebelum kita mengetahui caranya, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu diet hipertensi. Nah, diet hipertensi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi hipertensi dengan efek samping yang tidak terlalu serius karena metode pengendaliannya yang alami. Diet hipertensi dapat menurunkan tekanan darah, berat badan, dan juga menurunkan kadar kolesterol dan asam urat. The 3 approaches to stop hypertension adalah diet nutrisi yang mengutamakan grup makanan, di antaranya seperti buah, sayuran, makanan yang mengandung kacang-kacangan, produksi susu yang rendah lemak, dan juga makanan yang rendah natrium. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengatasi hipertensi, yaitu dengan diet hipertensi. Namun yang pertama kita membahas tentang cara mengatur diet hipertensinya yang diambil dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2011. Nah, untuk yang pertama yaitu rasa tawar bisa diperbaiki dengan ditambahkan gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan bumbu lain yang tidak mengandung banyak natrium. Yang kedua yaitu makanan yang enak bisa dengan ditumis, dipanggang, digoreng tanpa memerlukan garam. Yang ketiga, bubuhkan garam di atas meja tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Yang keempat, kita boleh mengonsumsi garam tetapi yang rendah natrium. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi menurut sumber makanannya. Yang pertama yaitu sumber makanan karbohidrat. Makanan yang boleh dikonsumsi seperti beras, kentang, singkong, terigu, dan juga makaroni. Dan makanan yang perlu dihindarinya seperti roti, biskuit, dan kue-kuean yang diolah dengan garam dapur, baking powder, dan soda. Kemudian yang kedua yaitu protein hewani. Makanan yang boleh dikonsumsi yaitu seperti telur maksimal 1 butir per hari, daging sapi, daging ayam, ikan maksimal 100 gram per hari. Dan makanan yang harus dihindari yaitu seperti otak, sarden, telur yang diolah dengan olahan dapur seperti daging asap, abon, keju, ikan asin, ikan kering, dan telur asin. Kemudian protein nabati. Nah, makanan yang bisa dikonsumsi dari sumber makanan protein nabati yaitu seperti tempe, tahu, kacang kedelai, kacang hijau, kacang kapri, kacang tole, kacang tanah, dan kacang-kacang lain yang segar. Sedangkan yang harus dihindari seperti tahu asin, kacang asin, dan tauco. Nah, untuk sumber makanan dari lemak yang boleh dikonsumsi yaitu seperti minyak zaitun, kemudian minyak yang tidak mengandung garam, dan yang harus dihindari yaitu seperti minyak margarin dan juga lemak hewani. Kemudian untuk sayuran yang boleh dikonsumsi yaitu sayuran-sayuran yang segar, dan yang harus dihindari yaitu sayuran yang diawetkan seperti sawi asin, terus acar, terusan sawi dalam kemasan, terusan asinan. Nah, buah-buahan yang boleh dikonsumsi yaitu buah-buahan yang segar, dan yang harus dihindari yaitu seperti durian dan buah-buahan yang diolah dengan olahan dapur yaitu seperti asinan buah dan juga buah yang dalam kaleng. Kemudian untuk minuman. Nah, minuman yang boleh dikonsumsi yaitu seperti air putih dan juga teh, dan yang harus dihindari yaitu seperti minuman kopi kaleng dan juga minuman yang beralkohol. Kemudian untuk bumbu
Bumbu yang boleh dikonsumsi yaitu bumbu-bumbu yang tidak mengandung garam dan ikatan natrium lainnya. Nah, untuk bumbu-bumbu yang harus dihindari yaitu seperti garam dapur, bumbu penyedap, kecap, saus, kemudian terasi, kemudian bumbu penyedap, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga menyediakan menu-menu harian yang bisa dipakai atau digunakan oleh para hadirin secara mudah yang diambil dari Direktorat Gizi Kemenkes 2011. Di antaranya dibagi menjadi makanan pagi, makanan siang, dan juga makanan malam. Nah, untuk menu makanan pagi bisa dengan nasi, terus telur bumbu balado, tumis buncis, dan untuk selingannya yaitu dengan jus buah. Nah, itu sekitar pada pukul 10. Nah, untuk jus buahnya tadi kan sudah diketahui ya, buah-buahan yang segar kecuali durian dan buah-buahan yang diolah dengan olahan dapur. Kemudian untuk makan siangnya bisa dengan nasi, terus sambal goreng kering tempe, terus sayur bayam bening, dan juga bisa buahnya dengan pepaya. Kemudian untuk makan malamnya sekitar pukul jam 9 malam bisa dengan nasi, ayam bakar. Untuk buah-buahannya yaitu seperti jeruk manis, dan tambahan lagi menunya yaitu seperti oseng-oseng tahu dan juga cabai hijau. Nah, mungkin segitu ya pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Dimulai dari tadi apa itu hipertensi, penyebab hipertensi, gejala-gejala hipertensi, kemudian pengertian diet hipertensi, cara mengatur diet hipertensi, terus makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, juga menu-menu harian yang dapat dipakai oleh para hadirin. Nah, itu sudah lebih jelas ya untuk pemahamannya. Dan semoga promosi kesehatan ini atau edukasi ini dapat menambah wawasan para hadirin semua dalam mengetahui apa itu hipertensi dan bagaimana cara mengatasinya. Karena dengan mengetahui hipertensi sudah tadi dijelaskan, kita bisa mengenal gejala-gejalanya, yaitu seperti pusing, mudah marah, sesak nafas, sulit tidur, rasa berat di tekuk, mudah lelah, dan juga mata berkunang-kunang. Nah, dari gejala tersebut kita bisa mengetahui bahwa kita itu beresiko tinggi hipertensi. Dan kita juga sudah tahu ya cara mengatasinya, yaitu dengan cara diet hipertensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.